Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarif Ramadan, NIM F1B 020089. Di sini saya akan menjelaskan ya atau mempresentasikan dari praktikum pengukuran besaran listrik di modul terakhir, yaitu modul 4, yaitu pengukuran energi listrik. Oke, di sini ada pun latar belakang ya, yang melatar belakangi untuk percobaan ini, modul ini, yaitu yang di sini perkembangan pemakaian energi listrik itu cukup pesat ya, maka diperlukan suatu alat suatu instrumen atau alat yang dapat mengukur besarnya energi listrik yang dipakai dengan seteliti mungkin. Dengan adanya alat ukur tersebut, maka dapat diketahui besarnya harga besaran listrik yang diukur. Nah, di antaranya sekian banyak alat ukur listrik, salah satunya adalah kWh meter. Nah, kWh meter ini merupakan salah satu alat ukur listrik pada suatu sistem kerja tenaga listrik yang terdiri dari satu buah piringan aluminium dan alat penghitung mekanis. Nah, kWh meter bekerja menggunakan metode induksi medan magnet, di mana medan magnet tersebut menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium. Nah, putaran piringan tersebut akan menggerakkan register sebagai tampilan jumlah pemakaian energi. kWh meter akan mengukur jumlah energi listrik yang diaktifkan, dan hasil pengukurannya hanya dapat dibaca atau dapat ditampilkan pada kWh meter, sehingga selalu dibutuhkan dibutuhkan operator manusia yang bertugas melakukan pencatatan data. Nah, pada percobaan ini ada pun tujuannya. Yang pertama itu mengukur pemakaian energi listrik dan faktor yang mempengaruhi, dan untuk mengetahui ketelitian kWh meter. Dalam percobaan ini terdapat juga dua percobaan, yaitu mengukur faktor daya dan energi listrik satu fasa, dan mengukur energi listrik tiga fasa, serta pengaruh dari beban seimbang dan beban tidak seimbang terhadap ketelitian kWh meter. Oke. Di sini sudah dijelaskan ya, untuk kWh meter itu adalah alat ukur untuk mengukur energi listrik dia dalam orde kWh. Nah, karena energi merupakan hasil perkalian antara daya dengan waktu. Nah, untuk prinsip kerja dari kWh meter itu sendiri, ya, ini kan kWh meter itu alat untuk mengukur energi listrik dalam orde kWh. Nah, karena energi merupakan perkalian antara daya dengan waktu, maka kilowatt atau kWh meter atau kilowatt hour meter membutuhkan kedua faktor ini. Nah, pada prinsip kilowatt meter ini, ya, prinsip dari kilowatt meter ini adalah sebuah motor kecil yang mempunyai kecepatan sebanding dengan daya yang melaluinya. Oke, di sini prinsip kerja dari kWh meter. Nah, kWh meter memiliki dua inti besi ya, Nah, inti besi U dipasangkan dua buah belitan arus yang masing-masing kakinya dari kakinya itu menggunakan kawat penampang besar. Nah, inti besi yang berbentuk EI ini adalah dia itu menggunakan satu belitan tegangan dipasang pada kaki tengah inti besinya saja nih. Nah, kaki ke tengahnya. Jumlah belitan tegangan lebih banyak dengan penampang kawat halus. Nah, piringan ini itu piringan putar aluminium yang ditempatkan di antara dua inti besi U dan EI, ya. Nah, akibat efek elektromagnetis ini kedua inti besi tersebut, nah ini pada piringan aluminium timbullah arus eddy yang menyebabkan torsi putaran pada piringan ini. Nah, piringan aluminium ini bertumpu pada poros. Nah, kecepatan putaran sebanding dengan daya dari beban. Nah, jumlah putaran sebanding dengan energi yang dipakai beban dalam rentang waktu tertentu saja. Kalau semakin besar beban yang dimasukkan, maka putarannya itu dari
piring aluminium ini akan semakin besar juga. Oke, selanjutnya yaitu KWH meter satu fasa dan 3 fasa. Nah, KWH meter satu fasa ini terdiri dari 2 kawat, yaitu kawat fasa dan kawat netral. Ya, KWH meter ini satu fasa ini digunakan untuk mengukur daya listrik dengan skala kecil saja. Nah, untuk persamaan energi listrik ini satu fasa, yaitu KWH sama dengan V kali I kali cos pi dikali T per 1000. Nah, V ini yaitu tegangan atau volt, sedangkan ini arus atau ampere. Nah, cos pi itu faktor daya, sedangkan theta adalah waktu atau jam. Kemudian KWH meter 3 fase ini, nah terdiri dari 4 kawat. Nah, 3 kawat sebagai 3 kawatnya itu sebagai fasa, sedangkan 1 kawatnya sebagai netral. Nah, KWH meter 1 fasa 3 fase ini digunakan untuk mengukur daya listrik skala besar. Ya, nah skala besar berarti dia ini kayak di bagian apa namanya yang 3 fase itu di bagian pabrik-pabrik kayak industri-industri besar lainnya, sedangkan yang 1 fase itu untuk rumah-rumah kecil yang udah ditentukan oleh PLN besar dari tegangannya. Nah, sama saja sama yang kayak 1 fase, bedanya di sini dia menambahkan 3 fasenya itu KWH meternya itu sama dengan 3 di sini. Nah, V dikali I cos pi dikali T per 1000 sama saja untuk keterangannya. Kemudian ya yang ke ini apa namanya faktor dayanya apa namanya ini apa namanya beban seimbang dan tidak seimbangnya. Nah, beban seimbang dapat diartikan dengan tegangan sinusoidal ya yang memiliki amplitude atau frekuensi yang sama, namun mempunyai beda fase sebesar 120 ya satu sama lainnya. Jadi beban seimbang itu memiliki sudut yang sama dengan 120 derajat masing-masing sudut. Nah, sedangkan beban yang tidak seimbang adalah ketika vektornya sama besar, nah tetapi membentuk sudut 120 derajat ketika vektor tidak sama besar tetapi membentuk sudut 120 derajat, dan ketika vektor tidak sama besar dan tidak membentuk 120 derajat. Ini ya. Ini ada yang 120, ada yang 130 derajat dan ada yang 105 derajat. Berarti tidak tidak konstan. Nah, yang kelima faktor daya. Nah, faktor daya ini adalah dinotasikan sebagai cos pi, di mana didefinisikan sebagai perbandingan antara arus yang dapat menghasilkan kerja di dalam suatu rangkaian terhadap arus total yang masuk. Nah, ke dalam rangkaian atau dapat dikatakan sebagai perbandingan daya aktif kilowatt dan daya semu. Atau daya semu itu kilovolt ampere. Nah, segitiga daya ini merupakan segitiga yang menggambarkan hubungan matematik antara tipe-tipe daya yang berbeda antara daya semu, daya aktif, dan daya reaktif berdasarkan prinsip trigonometrik. Tidak ada sedikit perbedaan di modul 3 untuk modul 4 ini. Kemudian kita coba masuk ke bagian hasil dan analisa yang kita dapatkan. Nah, hasil data yang setelah kita praktikum kemarin, kita mendapatkan untuk pengukuran energi satu fasanya. Untuk energi satu fasa ini, kita menggunakan beban itu 48, 45 untuk pertama, yang kedua itu 70, sedangkan yang ketiga itu 190. Nah, daya yang didapatkan itu 46,5, yang kedua 68,7, dan yang ketiga 188,7. Nah, cos pi ini udah ditetapkan 1, dan ampernya yang kita dapatkan itu 0,09 untuk yang pertama, yang kedua 0,104, yang ketiga itu 0,350. Untuk voltnya itu sama 220 volt karena tegangan yang sudah ditetapkan. Nah, hasil perhitungan energi satu fase ini yaitu di sini kita menghitung persen error dan cos pi hitungnya.
Oke, di sini kita akan ambil example untuk data yang pertama saja ya. Kita dapatkan di sini data yang pertama itu persen errornya 0,7 dan cost hitungnya itu 3,06. Oke, sekarang kita buktikan untuk data yang kita dapatkan ini apakah benar persen errornya dan cost-nya. Di sini dapat kita ketahui ya untuk P-nya itu 46,5, P-nya 46,5 ya. V-nya itu 220 volt, V-nya 220 volt dan I-nya itu 0,069. Nah, yang ditanya di sini persen errornya ini dan cost-nya. Nah, cara penyelesaiannya kita menggunakan rumus cost hitung sama dengan P per V kali I, di mana P-nya tadi 46,5 kita masukkan per V-nya itu 220 dikalikan dengan I-nya harusnya 0,069. Nah, maka didapatkan untuk cost P-nya cost hitungnya itu sama dengan 3,06. 3,06 cost P-nya. Kemudian persen errornya gimana? Persen errornya itu yaitu kita menggunakan rumus persen error sama dengan cost P hitung min cost P per cost P hitung dikalikan dengan 100%. Nah, cost P hitungnya itu kita dapatkan tadi 3,06 dan untuk cost P-nya itu sudah tadi yang udah ditetapkan cost P-nya itu 1. Nah, di sini dikalikan dengan 100% maka dia dapat hasil akhirnya itu 0,67%. 0,67% untuk hasil akhir dari cost P 0, persen errornya 0,07. Nah, begitupun dengan data yang 2 dan 3 untuk cara menghitungnya cara menghitungnya pun sama saja ya. Nah, dapat kita analisa bahwa kita ketahui bahwa tegangan satu fase ini memiliki besar yang tetap ya, besaran yang tetap yaitu 220 volt untuk tegangannya. Dan untuk persentase errornya hal ini tergantung dari penggunaan KWH-nya ya, KWH meter atau human error-nya. Nah, persentase error berbanding terbalik dengan daya dan beban, tetapi perbandingan lurus dengan nilai cost P-nya itu, nilai cost P-nya ini, cost P hitungnya itu cost P hitung maksudnya berbanding lurus dengan nilai cost P-nya. Jika nilai dayanya itu nilai daya dan bebannya tinggi, maka persentase errornya pun akan rendah ya. Akan rendah dia. Dan nilai cost P hitung juga rendah. Nilai cost P hitungnya juga rendah. Jika nilai daya dan bebannya rendah, maka persentase errornya akan tinggi. Jika daya dan bebannya itu rendah, maka nilai persen errornya pun akan tinggi. Dan nilai cost P hitungnya juga akan rendah. Hal ini karena apa? Karena dibuktikan menggunakan persen error ya. Persamaan persen errornya itu sama dengan cost P ya. Cost P hitung ini kurang cost P per cost P hitung dikalikan dengan 100%. Nah, nilai cost P hitung yang fluktuatif atau ketidakseimbangan ini disebabkan karena faktor human error dan dari faktor keakurat dari alat ukur itu sendiri. Nah, kemudian untuk hasil pengukuran dan putaran. Nah, hasil pengukuran dan putaran ini kita dapatkan untuk bebannya itu sama 45, 70, 190. Nah, untuk N putarannya itu 1 kali. Dan waktu yang dibutuhkan di sini kita dapatkan 0,192 untuk beban 45 dan untuk beban 70 kita dapatkan waktunya 0,121. Untuk beban 190 kita mendapatkan waktu ya, menggunakan waktu 0,035 kita dapatkan. Dan untuk ampernya di sini harusnya 0,069 untuk beban pertama
dan voltmeternya itu udah ditetapin, dan daya atau wattnya itu 46,4, dan seterusnya begitu untuk bebannya, ketiga bebannya. Nah, hasil perhitungan dari pengukuran putaran ini dan putaran ini, ya, kita menghitung yaitu E1 dan E2-nya, ya, E1 apa namanya? Yang ditanya itu di sini S1-nya, ya. Nah, gimana cara membuktikannya? Sekarang kita coba hitung ya untuk perhitungannya. Oke, di sini untuk apa namanya, E1-nya dulu, kita hitung E1-nya dari data ke-1 saja dulu. Nih, kita ambil data ke-1. Oke, di sini kita ketahui ya bahwa V-nya itu 220, I-nya apa namanya? Sorry, I-nya itu 0,19 apa namanya? 0,69 ampere, ya, 0,069 ampere. Sedangkan T-nya itu 0,192. Itu waktunya ya, ini waktunya. Kemudian yang ditanya itu kan tadi E-nya. Nah, kita hitung E-nya ini benar apa enggak hasil dari E-nya ini untuk data pertama. Sekarang coba kita menggunakan rumus E1 sama dengan V dikali I dikali cos P dikali T per 1000. Nah, V-nya tadi 220 volt. Nah, sedangkan cos P-nya 0,069, I-nya ini. Sedangkan T-nya itu 0,192, ya. Dibagikan dengan 1000, kita dapatkan 0,002 kWh meter untuk energinya, E-nya 0,002. Perhitungan energi listrik keduanya gimana? Untuk data yang pertama, kita dapatkan di sini kan 0,09, kita cari buktikan sekarang. Nah, untuk kita ketahui bahwa P-nya itu kita dapatkan 46,4 watt, dan tekankan dengan T-nya tadi atau waktunya 0,192, ya. Yang ditanya E2-nya. Nah, cara penyelesaiannya juga menggunakan rumus yang berbeda. E2-nya di sini menggunakan rumus P dikali T per 1000, di mana P-nya itu 46,4 dikali dengan T-nya 0,192 per 1000. Kita dapatkan 0,009 kWh. Atau mungkin ingin dibuktikan, silakan coba buka kalkulatornya untuk bisa menghitung langsung. Nah, seterusnya dengan untuk data-data selanjutnya, yang data apa namanya, untuk data selanjutnya, data yang kedua dan ketiganya sama saja cara hitungnya seperti rumus yang ada yang saya hitung pada example data yang ke-1 ini untuk energi 1 dan energi 2-nya. Oke, di sini dapat kita analisa bahwa kita dapat ketahui ya bahwa tegangan yang digunakan memiliki besar yang sama. Tegangan yang digunakan memiliki besar yang sama pada setiap beban. Dan jumlah putaran yang diukur pada setiap beban ini adalah 1 kali putaran saja. Nah, jadi dapat diketahui juga besar beban mempengaruhi putaran piringan. Besar beban itu mempengaruhi besar piringan. Jika nilai beban semakin kecil, maka waktu putaran piringan pun semakin lambat dia atau lama. Dan jika nilai beban semakin besar, maka waktu putaran pun semakin cepat ya. Sehingga waktu putaran berbanding terbalik dengan besarnya beban. Nah, dapat diketahui juga nilai E ini memiliki nilai yang tetap pada setiap bebannya. Ya, hal ini dapat dibuktikan menggunakan persamaan E1 sama dengan V dikali I dikali cos P dikali T per 1000 ini tadi. Ya. Nah, dapat diketahui juga untuk nilai E2-nya berbanding terbalik dengan besarnya beban yang digunakan. Jika besar beban yang digunakan itu kecil, maka nilai dari E itu besar. Sedangkan jika besar beban yang digunakan itu besar, maka nilai E-nya itu kecil. Hal ini kita dapat buktikan ya menggunakan rumus E2-nya ini. E2-nya ini. E2 sama dengan P kali T per 1000. Oke,
Sekarang kita coba untuk pengukuran energi 3 fasanya, ya. Kita dapatkan untuk hasil pengukuran beban seimbang ini karena pengukuran energi 3 fase ini kita menggunakan mengukur 2 lagi hasil pengukuran beban seimbang dan hasil pengukuran beban tidak seimbang. Sekarang kita bahas untuk hasil data pengukuran beban seimbang. Di sini kita dapatkan ya, untuk bebannya itu kita menggunakan untuk data pertama 15 tambah 15 tambah 15. Jadi di sini jumlahnya totalnya itu 15 tambah 15 30 tambah 15 sama dengan 45 watt. Di sini KWH 3-nya ya, KWH fasenya itu N-nya itu putarannya itu cuma 1 kali. Untuk waktunya kita dapatkan itu bebannya 45 sama dengan 0,213 dan I-nya itu 0,174. Dan data kedua kita menggunakan beban 25 tambah 25 tambah 25 sama dengan di sini 75 ya. Nah, sama untuk nilai putarannya, dan untuk waktu yang didapatkan itu 0,1334 dan I-nya itu 0,108. Nah, yang terakhir datanya itu kita gunakan beban 40 tambah 40 tambah 40 sama dengan 120. Untuk N itu sama dan waktu yang didapatkan 0,08 dan I-nya itu 0,074. Untuk perhitungan pengukuran beban seimbang. Beban tidak seimbang maksudnya. Oke. Di sini hasil perhitungan pengukuran beban, astagfirullahaladzim, maksudnya beban seimbang ya, yang kita hitung duluan. Sorry, karena nanti untuk beban yang tidak seimbang. Nah, hasil perhitungan pengukuran beban seimbang ini ya kita dapatkan di sini untuk persen error dan IN ini 0 ya. Oke, gimana cara membuktikannya? Sekarang kita buktikan untuk data yang pertama. Oke, di sini perhitungan arus netral untuk hasil data ke 1 saja kita hitung. Di sini kita ketahui ya, P-nya itu di sini P-nya bebannya itu 15 tambah 15 tambah 15 ya. Dan V-nya itu kita menggunakan 220 volt ya tegangannya. Nah, yang ditanya itu apa? IN-nya dan persen error-nya ya. Cara penyelesaiannya gimana? Kita menggunakan rumus IN sama dengan P per V kurang dari ya 0 derajat. Ya. Sama dengan 15 tadi kita gunakan V-nya tadi 220 volt ya, dikurang dari 0 derajat segitu dengan seterusnya, dan untuk 0 derajat dan 120 derajat dan 240 derajat. Nah, didapatkan untuk 15 per 220 kurang dari 0 derajat ini kita dapatkan 0,068 kurang dari 0 derajat. Nah, untuk 15 per 220 0,07 min 120 derajat, dan 15 per 220 sama dengan 0,07 kurang dari min 240 derajat. Nah, kita dapatkan hasil akhirnya yaitu di sini ditambahkan, kemudian min plus, kemudian hasilnya itu 0 ampere. Bisa dibuktikan, kalau tidak percaya bisa dibuka kalkulatornya, kemudian hitung, jika tidak percaya. Di sini untuk IN itu kita dapatkan nilai 0 ya, dikarenakan beban yang diberikan itu memiliki nilai yang seimbang dia, sehingga kita dapatkan nilai 0, makanya dapatkan nilai 0 karena dia seimbang. Nah, kemudian dapat kita analisa ya, persen errornya pun maka 0 juga dia. Nah, jadi untuk nilai IN ini dari ketiga beban ini bernilai 0 dikarenakan beban yang diberikan itu memiliki nilai yang seimbang. Hal ini kita dapat buktikan ya dengan persamaan yang udah kita taruh tadi rumusnya, IN sama dengan P per V kurang dari 0 derajat
Sedangkan waktu putarannya ini berbanding terbalik dengan beban. Jika beban yang diberikan memiliki nilai yang kecil, maka waktu putarannya itu lama. Jika beban yang diberikan memiliki nilai yang besar, maka waktu yang diperlukan atau putarannya itu semakin cepat. Oke, selanjutnya ya untuk hasil pengukuran beban tidak seimbang di sini. Untuk beban yang tidak seimbang ini, kita menggunakan untuk data yang pertama itu 15 plus 100 plus 60 untuk bebannya. Yang pertama yaitu kita dapat jumlahkan di sini 175 ya watt. Nah, untuk putarannya sama 1 dan T-nya berbeda ya karena beda beban di sini. Kita dapatkan untuk data yang pertama itu T-nya 0,054, untuk arusnya 0,2540. Untuk yang kedua itu T-nya beda karena itu semakin besar ya. Data yang kedua itu kita pakai bebannya dan hasil yang didapatkan untuk T-nya itu 0,030 dan I-nya itu 0,45. Sedangkan yang data yang ketiga ini semakin besar pula ya beban yang didapatkan, beban yang kita masukkan, kemudian I putarannya sama, T yang didapatkan 0,025 dan I-nya ini di sini kita dapatkan 0,55. Nah, hasil dari perhitungan ini, pengukuran beban tidak seimbang ini, yaitu kita mengukur ya beban tidak seimbang ini menggunakan IN, kita hitung IN-nya dan persen error-nya. Oke, sekarang kita coba menghitung untuk data yang pertamanya ya. Di sini data pertama sebagai example-nya saja ya. Di sini bebannya itu 15 plus 100 plus 60 sama dengan 175. Oke, gimana cara perhitungan netral untuk hasil data pertama? Dapat kita ketahui untuk P-nya tadi ya 15 plus 100 plus 60 dan V-nya itu 220 volts yang sudah ditentukan. Nah, yang ditanya itu IN dan persen error-nya. Nah, cara penyelesaiannya sama saja, kita menggunakan rumus P sama dengan V kurang dari 0 derajat ya. Kita coba hitung. Nah, yang pertama 15 masukkan 160. Nah, untuk V kurang dari 0 derajat karena di sini beda ya penilaiannya. Nah, kemudian kita masukkan didapatkan ya 0,07 kurang dari 0 derajat plus 0,45 kurang dari min 120 derajat plus 0,27 kurang dari min 247. Kemudian ditambahkan dengan yang dari kurang dari 0, derajat ini. Kemudian kita dapatkan hasilnya 0,29 ampere. Nah, di sini IN itu 29 ampere untuk beban tidak seimbang. Nah, persen error-nya pun sama saja ya, cara perhitungannya itu persen error-nya itu kita menggunakan persen error sama dengan IN hitung ini ya. Kalau teman-teman nggak percaya, IN hitung kurang IN kurang dengan IN ini ya per IN hitungnya ya, kemudian didapatkan hasil 0,13 ini. Nah, oke, dapat kita ketahui ya bahwa nilai IN ini memiliki nilai yang berbeda. Oke, untuk baterainya. Nah, untuk kita lanjut ya. Untuk nilai IN ini memiliki nilai yang berbeda karena beban yang digunakan tidak memiliki nilai yang sama atau tidak seimbang dia, sehingga memenuhi syarat ya, memenuhi syarat beban seimbang, yaitu beban yang tidak seimbang, yaitu ketika beban tidak memiliki besar yang sama itu maka didapatkan IN itu tidak tidak konstan ataupun tidak sama di sini karena bebannya itu tidak seimbang. Oke, dapat kita simpulkan itu ada 4 kesimpulan di sini, yaitu pertama itu pada pengukuran energi satu fasa ini
nilai beban yang diberikan berbanding lurus dengan nilai arus dan daya yang dihasilkan. Nah, semakin besar beban yang dihasilkan, maka semakin besar pula daya dan arus yang dihasilkan. Jika nilai daya dan bebannya tinggi, maka presentasi error akan rendah dan nilai cos P hitung juga rendah. Jika nilai daya nilai daya dan bebannya rendah, maka presentasi error akan tinggi dan nilai cos P hitung juga rendah. Nah, kesimpulan yang kedua, pada pengukuran N putaran ini semakin besar beban yang diberikan, ya, maka arus dan energi listrik yang didapatkan juga semakin besar, dan juga waktu yang dibutuhkan piringan untuk mencapai satu putaran itu semakin cepat juga. Jika beban yang diberikan memiliki nilai yang kecil, maka waktu putarannya pun lama, ya, sesuai dengan persamaan kWh meter sama dengan P dikali T. Jika nilai daya dan bebannya bebannya tinggi, maka presentasi error akan rendah dan nilai cos P hitung juga rendah, dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga, kesimpulannya, pengukuran energi 3 fasa dengan beban seimbang P1 sama dengan P2 sama dengan P3 memiliki nilai arus netral yang dihasilkan yaitu 0 ampere. Hal ini dikarenakan pada sistem 3 fasa besar nilai beban yang digunakan sama atau seimbang. Semakin besar nilai total beban seimbang, maka semakin cepat juga waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh piringan aluminium. Nah, jika nilai daya dan bebannya tinggi, maka presentasi error akan tinggi dan nilai cos P hitung juga tinggi. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, yang poin keempat ini, kesimpulannya, semakin variatif nilai beban yang digunakan, maka arus yang mengairi semakin besar dan waktu semakin kecil. Karena beban total tak seimbang yang semakin besar. Semakin besar nilai total beban seimbang, maka semakin cepat juga waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh piringan aluminium. Pada arus yang tidak sama, beban yang digunakan tidak sama atau tidak seimbang yang menyebabkan rugi daya tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk percobaan keempat ini. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.